Yap, aku mengerjakan skripsi selama 10 hari, menyelesaikan sih lebih tepatnya, menyelesaikan skripsi selama 10 hari setelah aku seminar proposal. Nah, aku mau kasih tips ke teman-teman gimana cara menyelesaikan skripsi cepat, bahkan kurang dari 1 bulan atau hanya 10 hari, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah menanamkan mindset di kepala kalian kalau nggak punya waktu lagi selain sekarang gitu. Jadi harus secepatnya menyelesaikan skripsi ini, nggak boleh menunda lagi, dan gimana pun caranya harus tetap berprogres banyak setiap harinya. Kenapa aku bisa punya mindset kayak gini teman-teman? Karena ngerjain skripsi itu capek banget. I know it. Kalian habis energinya, habis mentalnya, kadang-kadang kena mental, habis waktunya, nungguin bimbingan dan lain sebagainya. Dan itu capek banget kan? Nah, kalian harus tanamkan ke diri kalian, aku nggak mau capek-capek kayak gini tuh dalam waktu yang lama gitu. Nggak apa-apa aku berjuang semaksimal mungkin, kerja keras sebentar, tapi terus aku bisa happy-happy. Daripada aku harus terus terkungkung dari rasa capek ini, dan mau nggak mau harus aku selesaikan gitu. Jadi itulah alasan kenapa aku punya mindset harus sekarang selesainya, nggak boleh enggak, harus secepatnya, karena aku nggak mau berada di masa capek lama-lama. Yang kedua, membuat strategi mengerjakan skripsi. Nah, ini strategi yang aku gunakan, dan menurut aku ini kuncinya sih kenapa aku bisa selesai 10 hari, adalah teman-teman, aku membagi bagian-bagian skripsi, subbab-subbab itu menjadi tugas-tugas kecil gitu. Nanti aku akan contohkan, aku akan videokan ke teman-teman caranya seperti apa, kayak gini. Jadi pertama kalian buka Gdocs dulu, terus kalian copy paste subbab yang pengen kalian buat. Misalnya gini, aku kan pengen ngejelasin nih, apa sih strategi diplomasi Indonesia untuk dapat vaksin. Nah, yang pertama itu menjadikan percepatan vaksin COVID-19 sebagai prioritas pemerintah Indonesia. Gimana cara Indonesia itu menjadikan percepatan vaksin ini sebagai prioritas? Pertama, dengan menerbitkan peraturan yang mendukung pengadaan dan pengembangan vaksin, berarti menerbitkan peraturan. Terus yang kedua adalah memfokuskan anggaran negara untuk program vaksinasi. Nah, ini kan cuma sepenggal kan, maksudnya kayak nanti ada B-nya juga, B-nya apa 1, 2, 3, C-nya apa 1, 3, supaya kalian tuh nggak kerasa beban ngerjain skripsi. Yang A-nya dulu kalian pindahin ke Google Docs kayak gini. Nah, terus udah nih kan, jadi kayak tugas biasa gitu loh, kayak tugas kuliah biasa. Terus nanti ini satu ini kalian kerjain lah pelan-pelan, menerbitkan peraturan yang mendukung pengadaan. Cari nih apa aja peraturan tentang vaksinasi COVID-19. Terus bagaimana peraturan ini mendukung kerjasama internasional gitu. Kayak ngerjain tugas gitu. Jadi kayak ngerjain soal 1 sama 2 gitu loh. Terus yang keduanya nih. Nah, baru nanti kan ini pasti panjang nih, kayak sekitar 10 lembar atau 7 sampai 10 lembar lah. Baru setelah udah fix, udah jadi, udah rapi, pindahin ke dokumen skripsi yang lengkap. Jadi setiap kalian ngerjain itu rasanya kayak ngerjain soal pendek-pendek aja gitu. Oke. Terus juga selama 10 hari itu aku mencari teman yang ambis. Jadi aku kontakin semua teman-teman aku yang pengen ngerjain skripsi, dan aku nemulah satu teman yang punya goals yang sama. Kita harus wisuda di wisuda terdekat dan harus selesai di bulan itu. Jadi waktu itu aku ngerjain di bulan Januari, dan itu tuh udah pertengahan Januari. Terus aku punya target akhir Januari aku harus sudah selesai. Aku mencari teman yang punya target yang sama, dan ya akhirnya bener-bener kita ngerjain itu doang setiap hari gitu. Nah, penting banget tuh punya teman. Jadi kita buat target bareng pagi-pagi, apa yang mau kamu selesain, oh bla 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 bla. Terus nanti siang update lagi, kamu udah selesai sampai mana, oh kamu udah sampai situ, oke aku kejar gitu. Jadi kayak ada teman, ada motivasi untuk selesai secepatnya skripsinya gitu. Dan tips yang paling akhir adalah selama 10 hari itu aku literally cuma ngerjain skripsi dan tidak ada ngerjain yang lain. Jadi aku bangun pagi, sholat subuh, terus aku bersiap-siap langsung ngerjain. Dan menurut aku teman-teman harus tahu kalian tuh tipe nugas yang efektif yang seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian emang efektifnya tuh nugasnya sendirian di kos, ya udah lakukan itu gitu. Nah, sedangkan aku itu tipe penugas, cara aku nugas supaya paling efektif itu adalah di luar, di cafe. Karena aku suka suasana ketika aku ngelihat orang lain kerja. Jadi aku termotivasi juga buat kerja. Nah, jadi waktu itu selama 10 hari, pagi-pagi aku bangun, siap-siap, aku langsung OTW ke cafe jam 7, jam 8 pagi. Atau kadang-kadang tuh pagi-pagi ya olahraga dikit dulu lah, jogging gitu, refresh otak. Terus habis itu langsung OTW ke cafe sampai malam, sampai jam 10, 11, 12 malam kita ngerjain di cafe. Dan itu literally cuma ngerjain skripsi doang. Dan kalau misalnya, itu kan kalau di total berapa ya? 7 ke 7, 12, 13, 14, 15, 16, mungkin sekitar 15-16 jam gitu
ngerjain skripsi, nggak mungkin dong nggak, paling nggak at least 3 halaman gitu. Kalau dulu tuh aku sehari bisa 10-15 halaman dalam satu hari, karena skripsi aku waktu itu sekitar 70-80 kalau nggak salah halamannya. Ya itu, jadi itu yang aku lakukan selama 10 hari. Kalau aku bisa, berarti kalian juga bisa teman-teman. Kuncinya adalah komitmen, tegas sama diri kalian sendiri, dan punya ambisi untuk segera wisuda. Selamat mengerjakan!